Ketua DKM, Bapak Salam Mantre yang saya hormati, Bapak Ketua RW yang saya hormati, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RT dari RT 1 sampai RT 5 yang saya hormati, Ibu Ketua Majelis Taklim, Ibu Haja Aisyah yang saya hormati, dan seluruh hadirin yang saya hormati, dan tentunya adalah anak-anak yatim dan duafa yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan berlimpah-limpah nikmat hingga atas karunia dan kenikmatannya kita bisa berkumpul di majlis wasiat ini dalam acara santunan anak yatim piatu dan Isra. Setelah salam mulai kita panjatkan ke junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat dan ibunya sampai akhir zaman. Dan yang kedua, pada kesempatan ini saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para donatur, baik donatur dari Blok R ataupun donatur dari luar Blok R, karena atas partisipasi dan kontribusinya maka santunan anak yatim piatu bisa berjalan sampai dengan tahun kelima. Jadi sekarang ada memasuki tahun kelima. Dan alhamdulillah setiap bulan, alhamdulillah kita bisa menyantuni anak-anak yang di Blok R selama tiap bulan tersebut. Mudah-mudahan macam ini bisa berjalan. Seperti kita ketahui bersama bahwa kondisi saat ini adalah dan pandemi COVID, sehingga banyak karyawan di PHK dan kondisi keuangan ekonomi yang lagi sulit. Tapi menurut pengamatan saya, khusus untuk anak-anak yatim dan duafa, nggak ada kata susah. Karena apa? Karena kami dalam mencari dana untuk anak-anak yatim dan duafa mendapat sambutan yang sangat positif dan sangat luar biasa. Nggak sampai dalam 1 minggu kami mencari dana kepada warga di Blok R. Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga, yang jawab salam masuk surga. Yang kagak jawab salam, saya nggak tanggung jawab. Ustadz, ulangin dong sekali lagi. Baik, ayo sama-sama ya. Tapi memberi salam dan menjawab salam harus benar. Karena banyak yang tidak benar. Contohnya begini yang salah, jangan diikutin. Assalamualaikum. Ntar dijawab, Waalaikumsalam. Itu salah. Itu nggak masuk surga. Karena salam ini sunnah Nabi. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mengamalkan sunnahku, dia akan masuk surga. Jadi yang benar begini. Assalamualaikum. Jawabannya wa'alaikumus. Pakai mus. Jangan wa'alaikumussalam. Belum benar. Ya, jadi pakai alif lam samsiah dalam ilmu tajwid. Ayo bareng-bareng sekali lagi, anak-anakku sekalian kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, walaupun agak manyun sedikit ya. Harus ada manyunnya. Mus begitu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Puji dan syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah, kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Masjid Al-Ittihad Binong BSD ya. Apa nama kita, BSD bukan ini? Curug. Baik, yang saya hormati Bapak Ketua DKM Al-Ittihad, Bapak Bambang Hermanto. Boleh kameranya kepada beliau coba diarahkan. Wah, itu dia. Tuh Pak Bambang ya. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Hikmah, Bapak Haji Ismet Soro. Mana dia? Pak Selamat ya. Pak Selamat mana beliau? Nggak hadir, gaib ya, nggak apa-apa, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat. Yang saya hormati Imam Besar Bapak Haji Jumli. Coba kameranya ke sana. Alhamdulillah Ustaz, barakallahu fiik, masya Allah. Sehat ya? Soalnya mau dimasukin ke YouTube Pak Haji. Biar ditonton anak cucu ntar gitu. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim ibu-ibu, yaitu Ibu Hajjah Aiba. Mana dia Bunda? Alhamdulillah bajunya ungu-ungu. Masya Allah. Luar biasa ini ya. Ungunya seragam lagi. Emang seragam Bu ya? Emang seragam. Isra Mi'raj ganti seragam, Maulid ganti seragam, gitu terus ya. Alhamdulillah. Mantap lah. Baik, yang saya hormati, nah ini dia koordinator anak yatim Bapak Haji Mahartanto.
Nih beliau ini selalu nelpon saya, Bu. Selalu ngerepotin saya, Pak. Tapi saya senang. Ya, kadang-kadang nanya tentang anak yatim, kadang-kadang nanya tentang kurban. Kapan kita ketemu daratnya, Pak Haji? Ntar ada momennya. Alhamdulillah, berkat wasilah beliau, kita bisa ketemu di sini. Alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua RW, Bapak Tilarso. Mana dia? Wah, alhamdulillah, masya Allah. Calon camat itu calon mati kalau calon camat mah. Kita semua camat ini. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan Pak RW ya. Ini Pak RW jasanya besar, pahalanya besar. Insya Allah ya. Baik, kemudian yang saya hormati seluruh bapak-bapak RT dari RT 1 sampai RT 5. Walaupun nggak saya sebutin satu-satu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Kemudian para alim ulama, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, ya, anak-anakku sekalian, terutama tadi yang mendapat santunan, anak-anak yatim ya, dan duafa, jangan kecil hati nak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu masih dalam kandungan, sudah yatim, ayahandanya sudah meninggal. Kemudian umur 6 tahun ibunya meninggal, tapi beliau menjadi orang besar. Kalian pun harus bisa seperti itu. Kalian pun harus mampu, jangan minder. Siap? Siap? Takbir. Itu orang mau ke neraka aja berani, masa ke surga takut? Apalagi bapak ibu yang selalu menyantuni anak yatim. Nanti kata Nabi, bersama aku begini di surganya Allah, antara ibu jari dengan jari tengah. Yang di depan siapa? Pak Haji Martanto. Karena dia koordinatornya begitu. Yang lain ikut di belakang. Saya dari jauh, assalamualaikum begitu. Lumayan lah. Oleh karena itu ya berkahlah. Ya apa yang kita salurkan kepada mereka itu nggak kemana-mana, kembali ke kita juga nanti di akhirat, insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin berta'aruf terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Arifin Purba, bukan pura-pura baik. Tapi itulah kayanya bangsa Indonesia. Allah ciptakan terdiri atas beragam suku dan bahasa. Ya, suku dan bahasa. Jadi saya dari Sumatera Utara, orang Medan, orang Batak. Lu orang Batak kok ada yang Islam, Ustadz? Tidak semua orang Batak tukang copet, Pak. Nah, itu Bu ya. Enggak semua. Iya, enggak semua. Tidak semua orang Arab itu orang Islam. Enggak, Abu Jahal, Abu Lahab, orang Arab. Pinter bahasa Arab, pakai sorban, pakai jubah. Tapi bukan orang Islam. Nah, begitu juga orang Batak itu ada juga yang Islam. Cuman bedanya kalau orang Batak tukang copet, wajahnya sangar, setengah menakutkan. Tapi kalau orang Batak yang sudah Islam, wajahnya bercahaya. Contohnya saya. Bukan sombong-sombongan, ini tahadus binikmah. Wa amma binikmati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Allah ceritakan. Ini semua bercahaya ini wajahnya. Walau sedikit ada burung-burungnya. Kenapa? Masih ada dosa sedikit. Nah, begitu ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian tempat tinggal saya di Pondok Mertua Indah. Dulu datang dari Medan ke Jakarta ngontrak, sekarang dikasih kontrakan, alhamdulillah.
Jadi saya tinggal di situ Gintung, Cirende Ciputat, yang dulu pernah jebol. Nah, tinggal di sono saya. Istri saya 2, anaknya 2 anaknya. Bapak-bapak jangan GR dulu, Pak. Wah, ini lumayan Ustadz ini. Jangan pantar dulu. Jadi istri saya 2 anaknya. Yang pertama Butet, yang kedua Ucok. Alhamdulillah. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ketemuan dengan Pak Haji Mahartanto di Masjid Al-Asmaul Husna. Habis saya ngisi kajian, beliau nemuin saya, ngobrol, minta nomor telepon. Nah, sejak itulah kita komunikasi. Nah, besok subuh kebetulan saya ngisi di Asmaul Husna. Apa nginep aja kali saya ya? Tapi bini saya ntar nyariin lagi. Udah pulang aja ntar dah. Gitu. Baik ya. Itu kenalan dari saya. Dan saya kuliah di At-Tahiriyah S1, S2-nya di UIN. Gitu ya. Nah, kemudian nomor telepon 0812 93 84 997. Kalau nggak hafal tanya Pak Haji aja ntar. Atau dilihat di YouTube. Nah, kemudian sedikit saya informasikan, saya punya majelis namanya Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Adanya di mana? Di YouTube. Nama channelnya Ustadz Arifin Purba Official. Banyak Bu materinya Bu, udah puluhan, 87 lebih. Masalah waris ada, masalah anak remaja ada, macam-macam dah. Nah, silakan berkunjung ke channel saya Ustadz Arifin Purba Official, tapi jangan lupa subscribe, like and share. Nah, itu dia. Ya Bu, jangan lupa subscribe, like and share, dan itu gratis adik-adikku sekalian. Baiklah, masuk kita kepada kajian kita, yaitu mengambil hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai momentum menyambut datangnya bulan Ramadan. Yuk kita ikuti kajiannya bersama-sama. Bagaimana, siap? Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau mau bertanya boleh. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dibagi 2. Yang pertama, periode pertama dakwah ketika di kota Makkah selama 13 tahun. Nah, selama itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat cacian, ejekan, makian, bahkan intimidasi. Ya, Rasul itu mau dibunuh oleh mereka. Nah, kemudian puncaknya kapan? Ketika paman beliau yang bernama Abu Thalib meninggal dunia. Kemudian istri tercinta bernama Khadijah meninggal dunia. 2 orang inilah backing beliau. Makanya ketika itu orang-orang Arab Quraisy, kafir Quraisy semakin menjadi-jadi, membuat perlakuan yang tidak baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada keadaan seperti itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah diberi hadiah yang sangat istimewa, yaitu diundang kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, jadi latar belakang Isra Mi'raj itu karena Rasulullah sedang mengalami kesedihan. Makanya jalan-jalan. Nih Bapak Ibu sekalian, kalau lagi galau, jalan-jalan Pak, ajak bini, ajak anak. Jalan kemana kek?
ke Bogor, ya. Mau kemana misalnya jalan, anak-anak muda tuh aja jalan-jalan. Kemana jalan-jalannya? Ke Masjid Jogokarian misalnya di Jogja, supaya mereka termotivasi. Iya, kan banyak dana kita. Aja ikut bapak-bapaknya, ibu-ibunya. Itu, jadi supaya kita nggak galau. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah kemudian peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun 11 kenabian. Artinya setelah 11 tahun Rasulullah berdakwah di kota Makkah, atau tahun 621 Masehi. Nah kemudian mari kita lihat, Isra Mi'raj ini adalah sebagai ujian. Ini hikmah pertama, ujian keimanan. Baik orang beriman waktu di zaman Nabi, begitu juga orang beriman setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih perhatikan Bapak Ibu, apa itu Isra? Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah, Masjidil Haram, menuju ke Palestina, Masjidil Aqsa. Berapa jaraknya? 1239 km. Atau ada yang mengatakan 1500 km sama belok-belokannya. Itu sekali jalan. Namanya Isra. Ya. Sementara Mi'raj, apa arti Mi'raj? Mi'raj itu naik dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Berapa jaraknya? Nggak ada yang bisa ngitung. Nggak ada yang bisa ngitung Bapak Ibu sekalian. Nah kalau kita lihat jarak matahari ke bumi itu berjarak kurang lebih 152 juta kilometer. Matahari bumi 152 juta kilometer. Kemudian kecepatan cahaya matahari terbit Bu, pagi-pagi Bu, terbit dia sampai cahayanya ke bumi 8 menit Pak. 8 menit kemudian baru nyampe ke bumi. Itu kecepatan cahaya. Itu yang paling cepat yang ditemukan oleh manusia. Nah, sementara ada satu planet namanya Neptunus. Itu jaraknya kurang lebih 4.335 juta kilometer dari bumi. Matahari terbit dari sana, cahaya ditembakkan dari Neptunus ke bumi, itu memakan waktu 4 jam. Coba bayangkan, Mi'raj dari bumi ke langit ke-7 Sidratul Muntaha hanya memakan waktu 8 jam. Bayangkan itu, jauhnya jarak. Nah mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah berfirman, wa banaina fauqakum sab'an shidada. Kami bangun di atas kalian 7 lapis langit yang kokoh. Kita ini berada di kolong langit pertama Bapak Ibu. Planet-planet yang miliaran jumlahnya itu adanya di kolong langit pertama. Kemudian kata Allah, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dibukakanlah pintu-pintu langit. Terbuka pintu langit pertama, di kolong langit kedua ada juga bumi, matahari, planet-planet. Di kolong langit ketiga sampai kolong langit ketujuh ada bumi dan mataharinya. Sama seperti di kolong langit pertama ini. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian di langit pertama Nabi ketemu Nabi Adam. Ketika Mi'raj di langit kedua ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Ilyas. Ya, Nabi Isa maksud saya. Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat ketemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima ketemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam ketemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian di atas langit ketujuh ada Arash. Di atas Arash ada Sidratul Muntaha.
Bapak Ibu, tahu nggak aras itu berapa lapis? Aras 14 lapis. Aras. Antara lapis pertama ke lapis kedua berapa jaraknya? 7 kali kiamat. Jarang disampaikan ini. 7 kali kiamat. Aras 1 ke aras 2. Sidratul Muntaha. Aras ke-14. Enggak masuk akal. Di sanalah Rasulullah SAW duduk tersimpuh. Kemudian kata Rasulullah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi enggak mau dapat anugerah sendiri. Apa kata Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kami juga selamat ya Rob, hamba-hambamu yang soleh. Kalau mau dapat anugerah seperti yang diberikan kepada Nabi, jadilah kita menjadi orang yang soleh dan solehah. Makanya disebutkan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jarang-jarang disampaikan ya. Isra Mi'raj paling itu doang. Oke, nggak apa-apa. Tapi ada tambahan-tambahan yang kita dengar. Dengar terus ini, nanti akan ada tambahan-tambahan lagi insya Allah. Nah, itulah namanya Mi'raj. Makanya Allah berfirman di dalam surah Al-Isra. Apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya apa? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya untuk kami perlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran ketika Allah menciptakan Adam, menciptakan Hawa, tidak ada diawali dengan subhana. Ketika Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi-buminya, tidak ada kalimat subhana. Tapi ketika Allah menceritakan tentang Isra Mi'raj, Allah awali dengan subhanalladzi. Maknanya apa? Allah pertaruhkan kemahasuciannya untuk menceritakan bahwa Isra Mi'raj itu betul-betul terjadi. Itu subhana. Bu, begini Bu, kalau ibu mendapat nikmat, apa yang ibu ucapkan? Apa Bu? Alhamdulillah. Kalau bapak mendapat musibah, apa yang bapak ucapkan? Inna lillah. Nah sekarang antara Masya Allah dengan Subhanallah, ini kadang-kadang kebalik-balik kita. Perhatikan Bapak Ibu, Masya Allah itu diucapkan ketika kita menyaksikan sesuatu yang sangat indah atau sesuatu yang sangat buruk. Anak kita agak bandel, kita bilang Masya Allah nak. Tuh, kita menyaksikan pemandangan yang indah, kita ucapkan Masya Allah. Tapi, kalau kita mengalami sesuatu yang tidak masuk akal, contoh, ada orang naik mobil di tol, kenceng lari 100 lebih, tiba-tiba bannya pecah sebelah, gedebang, gedebung, bolak-balik tuh mobil. Kemudian setelah 10 kali bolak-balik, tiba-tiba itu mobil berdiri, orangnya turun, cuman lecet. Apa kita bilang? Subhanallah, nggak masuk akal. Sebetulnya Anda ini harusnya mati, tapi ternyata Anda selamat. Makanya ucapannya subhanallah, bukan masya Allah. Paham ya? Begitu caranya. Jadi kalau subhanallah itu nggak masuk akal.
Kalau Masya Allah, cakep, indah. Atau jelek banget. Itu Masya Allah. Kalau musibah, innalillah. Kalau rezeki, alhamdulillah. Itulah penempatannya. Begitulah Isra Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya Nabi. Kalau maunya Nabi, nggak mungkin. Contoh, saya pengen ketemu Bapak Gubernur DKI. Siapa? Pak Anies. Maunya saya, nggak bisa Pak. Sampai protokol di sana itu siapa ente? Mau ketemu siapa? Diusir. Tapi kalau maunya Pak Gubernur ketemu saya, gampang. Diutus utusan, jemput no Ustadz Purba, bawa kemari, gampang. Maunya gubernur. Paham? Begitulah Isra Mi'raj, bukan maunya Nabi, maunya Allah. Allah tuh utus Jibril, bawa buruk, berangkat. Ini jadi supaya kita betul-betul meyakini Isra Mi'raj ini betul-betul terjadi. Karena banyak orang nggak yakin, Pak. Itu Isra Mi'raj itu cuma mimpi doang, nggak ikut jasad Nabi. Ada yang bilang gitu kan? Ada. Itu kalau yakin begitu bisa batal imannya, Pak. Jadi Nabi itu jasadnya, ruhnya Mi'raj. Caranya Allah yang Maha Kuasa. Paham ya? Nah, itulah makanya dikatakan iman. Apa itu iman? Iman itu keyakinan terhadap sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi ada dalilnya Quran dan hadis. Ada contoh begini, seorang cucu bertanya sama opungnya, opung, ada apa cucuku? Sebetulnya azab kubur itu ada apa tidak? Kata si opung, ada. Terus kata si cucu, emangnya opung sudah pernah ke kuburan? Belum. Loh, kok opung bilang ada azab kubur? Sementara opung belum pernah ke kuburan. Apa jawabnya? Memang aku belum pernah ke kuburan, tapi Allah dan Rasul menyatakan adanya azab kubur. Itulah iman. Kalau nggak percaya kepada dalil, maka dia jatuhnya menjadi orang yang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian coba perhatikan. Setelah Nabi sampai ke muka bumi, ini perhatikan Bapak Ibu. Nabi duduk di samping Ka'bah. Sedang duduk-duduk, tiba-tiba Abu Jahal datang. Apa kata Abu Jahal? Muhammad, kayaknya kamu sedang ada sesuatu yang kamu pikirkannya. Apa ada berita yang ajaib? Kata Abu Jahal. Nah, kemudian kata Nabi, ada. Apa itu? Tadi malam saya di Isra Mi'rajkan. Sekarang udah sampai sini. Iya. Sebentar Muhammad. Jangan kau teruskan ceritamu. Terus biar ku panggil orang-orang kumpul di Ka'bah ini. Kamu mau cerita sama mereka? Oh boleh, kata Nabi. Abu Jahal bilang, nih kesempatan nih. Ntar kalau dia ceritakan orang kagak percaya nih. Begitu. Tuh Abu Jahal tuh liciknya itu. Abu Jahal yang nyuruh, banyak orang datang. Datang semua orang. Kenapa? Karena Abu Jahal ini adalah kepala suku, orang terhormat. Akhirnya setelah kumpul semua orang, maka Abu Jahal ngajak Nabi Muhammad. Muhammad, ayo kita naik ke Jabal Kubais. Jabal Kubais, tahu Bapak ya? Jabal Kubais, ibu-ibu yang sudah haji umrah, kalau kita berdiri dari hotel Grand Zamzam menghadap ke Masjidil Haram, sebelah kanan ada gedung yang sekarang Istana Raja. Nah, disitulah Jabal Kubais. Dia agak tinggi tempatnya, bukit. Dibikinlah di sana taruk rumah, ada podium.
Nah, di sana mereka naik, orang di bawah semua mendengarkan Rasulullah cerita. Begitu Rasulullah cerita, diam-diam Abu Jahal turun. Turun dia ke bawah. Nabi Muhammad cerita. Lalu Abu Jahal nanya sama teman-temannya, kamu lihat enggak Abu Bakar, temannya Muhammad? Enggak. Kamu? Enggak. Ada yang bilang, Abu Bakar sedang ke kebun pagi-pagi ini. Dia punya kebun korma, enggak jauh dari sini. Kata Abu Jahal, ayo kita ke sono. Berangkat Abu Jahal sama beberapa orang menemui Abu Bakar. Ya. Nah, kemudian setelah bertemu dengan Abu Bakar, apa yang terjadi? Abu Jahal bilang, hei Abu Bakar, ente tahu enggak berita terbaru pagi ini? Ya, berita hangat pagi ini? Enggak. Nih, teman kamu yang bernama Muhammad, terus dia cerita bahwa dia sudah di-Isra Mi'rajkan dari Mekah ke Palestina, naik ke langit paling tinggi, turun lagi sampai pagi-pagi sudah di sini. Bagaimana kira-kira pendapatmu, wahai Abu Bakar? Ente percaya enggak? Kata Abu Jahal. Apa kata Abu Bakar? Yang cerita siapa? Ya Muhammad. Yang cerita betul dia temanku itu. Iya, bener. Masa saya bohong? Kata Abu Jahal. Kalau dia yang cerita, saya percaya 100% tuh. Abu Jahal bilang, gile lu. Maksud saya kamu supaya nggak percaya. Kok malah kamu percaya? Karena kamu tahu nggak Abu Jahal? Kan kalian juga udah tahu dari muda nggak pernah bohong dia. Dan kalian semua memberikan gelar kepada Nabi Muhammad. Apa gelarnya? Al-Amin. Orang yang terpercaya nggak pernah bohong. Kalau dia cerita begitu, saya percaya sepenuhnya. Wah, ini Abu Jahal makin bingung. Sekarang ada di mana dia? No, di sana lagi cerita di Jabal Kubis. Ayo kita ke sono. Berangkatlah Abu Jahal sama Abu Bakar beserta yang lain. Nabi masih cerita di atas panggung. Tiba-tiba Nabi melihat karena ketika Nabi cerita, banyak orang yang merobek bajunya, membuka bajunya, melempar ke atas. Mereka banyak yang murtad yang tadinya baru Islam. Apa kata mereka? Muhammad sudah gila. Masa cerita begini katanya. Cuma 8 jam pagi-pagi sudah sampai sini. Menyesal aku masuk Islam. Ada yang begitu banyak orang pada murtad. Nah, ketika dari jauh Abu Bakar datang, apa kata Nabi? Itu sahabatku Abu Bakar, pasti dia membela aku. Dari jauh, Assalamualaikum ya Rasulullah. Makin semangat Nabi menceritakan Isra Mi'raj. Makin semangat, datang kawanku Abu Bakar katanya. Begitu Abu Bakar nyampe, langsung naik ke atas, dipeluknya Nabi. Apa kata Abu Bakar? Benar Muhammad yang diceritakan mereka bahwa engkau tadi malam di Isra Mi'rajkan. Benar wahai Abu Bakar. Nah, aku pun sudah yakin, seyakin-yakinnya apa yang kau ceritakan itu pasti benar. Makanya Abu Bakar dikasih gelar Abu Bakar. Bapak ya, Abu Bakar itu dikasih gelar Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang selalu membenarkan Nabi. Nah, kemudian apa kata Abu Bakar? Muhammad, bisa enggak engkau menceritakan berapa jendela, berapa pintu Baitul Maqdis? Insya Allah bisa, wahai Abu Bakar. Kata Abu Bakar, hai kalian semua yang hadir sekarang. Di antara kalian tentu ada musafir yang sering ke sana. Coba tanya kepada Muhammad. Tanya kepada dia tentang Masjidil Aqsa. Ada yang nanya berapa pintunya. Nabi cerita pintunya sekian, jendela sekian, tiang sekian. Kenapa? Dinampakkan di hadapan Nabi gambar Masjidil Aqsa oleh Allah. Enggak main-main Bapak Ibu sekalian. Cerita. Akhirnya kata mereka, benar Muhammad, benar Muhammad. Kembali mereka masuk Islam. Kemudian kata Abu Bakar, Muhammad, ada enggak pesan terakhir untuk mereka? Ada wahai Abu Bakar. Apa itu? Sampaikan, wahai semuanya, 3 hari lagi akan sampai rombongan dari Masjidil Aqsa kemari, musafir. Mereka kehilangan ontanya,
Aku memberitahukan dengan suaraku dari atas. 3 hari lagi nyampe. Jumlah mereka sekian, onta mereka sekian. Kemudian bubar acara itu. Nah, rombongan Abu Jahal penasaran, datang ke batas kota Makkah. Mereka nunggu. Benar yang dikatakan Rasulullah. 3 hari kemudian datang kafilah rombongan dagang. Kata orang rombongan ini, loh kalian di sini ngapain? Kami mau nunggu kedatangan kalian. Dari siapa kalian tahu kami akan pulang? Kami nggak memberitahu. Waktu itu nggak ada SMS, nggak ada WA. Kok kalian tahu kamu mau nyampe 3 hari lagi? Ada yang cerita Muhammad katanya bertemu sama kalian. Muhammad yang ngaku nabi itu? Iya, betul. Kami dengar suara dia. Kami kenal itu suara dia. Dikasih tahu sama dia, onta kami yang bawa barang dagangan banyak hilang. Ternyata dikasih tahu ada di lembah. Ketemu kami sama onta itu. Di mana dia sekarang? Ada di rumahnya. Kami akan masuk Islam. Begitu kata mereka. Nah, itulah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Isra Mi'raj, ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu kita harus yakin seyakin-yakinnya. Kemudian ketika Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu sehari semalam. Tapi pahalanya sama dengan 50. Karena apa? Karena 1 dibalas 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita salat 5 waktu tetap itu nilainya 50 waktu. Nah, kemudian yang perlu kita pahami Bapak Ibu, salat itu ditinjau dari kualitasnya terbagi 2. Yang pertama namanya salat yang sahun. Yang kedua namanya salat yang khusyuk. Apa itu sahun? Pernah dengar sahun? Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah orang yang salat tiap hari. Yang bagaimana? Yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Tahu nggak maksudnya lalai, Bu? Jasmaninya sholat, Pak, tapi pikiran dan hatinya melayang entah kemana. Contoh, seorang suami kehilangan kunci motor, ya. Seorang suami kehilangan kunci motor. Bilang sama bininya, dirimu lihat nggak kunci motor? Kan abang tadi yang bawa. Tapi di mana ya? Sibuk suami nyari kunci motor. Terus kata istrinya, "Bang, mumpung masih ada waktu duha, Bang. Abang sholat duha dulu deh. Orang cari kunci kok disuruh sholat." Kata istri, "Bang, kata orang biasanya kalau lagi sholat yang lupa-lupa jadi inget, Bang." Kaget suaminya. "Ah, yang bener. Coba aja, Bang." Suaminya langsung berwudu, dia sholat duha. Allahu Akbar. Begitu baca doa iftitah, langsung teringat. Oh iya, jangan-jangan di sofa karena saya duduk lama di sana tadi. Dia percepat sholatnya, kemudian dia lompat ke sofa. Bener ketemu itu kunci. Apa kata dia? Alhamdulillah. Bukan dari Allah, tapi dari setan. Karena tujuan sholat bukan untuk ingat kunci. Ini kan kadang-kadang, Bu, ibu lagi sholat Allahu Akbar. Ntar masak apa ya sayurnya? Masak sayur lodeh lagi. Kemarin kan udah lodeh. Sami Allahu liman hamidah. Oh iya ya, di kulkas kan ada tahu. Enak kali bikin sumur tahu. Allahu Akbar. Ikannya apa ya? Terus aja ibu ingat-ingat seperti itu. Di sini mah nggak ada yang begitu, Bu. Nggak ada ya? Nggak ada satu maksudnya. Paling 2. Kalau nggak 2 ya mungkin 3 orang dah. Kalau nggak 3 ya mungkin 4 orang. Semua jadinya ya. Bapak-bapaknya enggak beda. Itulah sementara ini sholat kita.
Lalu bagaimana Ustadz caranya Ustadz? Kita wajib khusyuk Bapak Ibu sekalian. Makanya Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang yang beriman itu. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itulah mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Ustadz, khusyuk itu bagaimana Ustadz? Begini Bapak Ibu sekalian, ada orang saya tanya, Bapak sholatnya khusyuk Pak? Alhamdulillah saya khusyuk kalau sholat Ustadz. Wah hebat Pak, saya bilang. Udah pernah belajar khusyuk belum? Belum sih. Udah lihat video saya belum? Belum juga Ustadz. Kalau begitu menurut Bapak khusyuk itu apa? Dia jawab begini, khusyuk itu Ustadz ketika saya sholat saya nggak ingat apa-apa. Itu bukan khusyuk, kesurupan, pingsan itu namanya. Enggak begitu khusyuk, enggak. Jadi Bu, khusyuk itu konsentrasi, apanya? Gerakannya benar, bacaannya benar, makhrajnya. Pernah enggak Bapak Ibu setor bacaan sholat sama ustadz kita? Belum pernah. Coba sekali-kali setor bacaan sholat deh. Coba. Belum pernah Bapak Ibu sekalian. Lah bagaimana? Saya suruh Pak tolong bacaan sholat Pak tahiyat akhir. Diem aja dia. Bapak nggak denger? Denger Ustadz. Kok nggak Bapak baca? Saya lupa pangkalnya Ustadz. Bapak nggak sholat. Kalau lagi sholat saya mah lancar Ustadz. Tuh. Lagi sholat dia lancar. Di luar sholat kagak bisa, dia lupa. Artinya apa? Sholatnya kayak burung beo, mengulang-ulang bacaan. Ini yang terjadi sekarang ini. Ya Allah ya Rabb. Nggak ngerti, ditambah lagi nggak ngerti makna yang dibaca. Ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana? Alhamdulillah lah, ini saya informasikan aja deh sekalian deh. Nah, saya kebetulan menulis sebuah buku, ini bukunya ini ya. Menerjemahkan bacaan sholat kata per kata. Ini tebal nih. Kalau mau bikin pelatihannya boleh, mau baca boleh, silakan. Bantu ustadz. Utang boleh, nggak jadi masalah. Itu caranya ada saya bikin. Jadi kita supaya bisa konsentrasi bacaan kita, kolbu kita, pikiran kita. Makanya kata Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk zikir kepadaku. Bapak Ibu, apa makna zikir? Zikir artinya apa zikir? Ada dua. Yang pertama, zikir artinya menyebut. Yang kedua, zikir artinya mengingat. Ketika salat kita zikir kepada Allah, maksudnya apa? Maksudnya mulut kita membaca bacaan salat, kolbu kita pun membaca bacaan salat. Itu menyebut hati kita, baru namanya zikir kolbunya. Kemudian mengingat, mulut kita membaca bacaan sholat, hati kita menyebut bacaan sholat, pikiran kita memaknai makna yang dibaca ketika sholat. Tuh khusyuk namanya itu. Itu ada latihannya. Ada bukunya kalau mau. Nah itulah hikmah dari Isra Mi'raj. Sekarang kita menyambut datangnya Ramadan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin tanya ini. Siapa yang lebih banyak puasa Ramadannya, kita atau Nabi Muhammad SAW? Siapa Bu yang paling banyak puasa Ramadannya Bu? Kita atau Nabi? Nabi katanya. Salah Bu, kita lebih banyak. Lah iyalah, Nabi Muhammad seumur hidup puasa Ramadan cuman 8 kali. Lah kita berapa kali puasa Ramadan? Ibu udah berapa tahun umurnya? Kalau umur 50, umur 10 udah puasa, berarti 40 kali.
Bapak juga begitu, 40 kali puasa Ramadan. Ada yang udah 60 kali. Nabi cuma 8 kali seumur hidup. Kok bisa gitu, Ustaz? Nabi itu berdakwah di kota Mekah 13 tahun. Belum ada puasa, yang ada syahadat sama sholat Isra Mi'raj. Pindah ke Madinah, tahun pertama di Madinah belum ada puasa. Masuk tahun kedua baru ada puasa. Sampai tahun 9, tahun ke-10 di Madinah, Nabi wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Hari lahirnya sama dengan hari meninggalnya. Makanya hati-hati Bu, pas ulang tahun jangan-jangan pas mati ntar kita. Itu dia. Kalau ngikutin Nabi begitu tuh. Jadi Nabi itu cuma 8 kali. Berapa kali Bu? 8 kali seumur hidup. Nah, dari 8 kali, 7 kali jumlah harinya 29. 1 kali jumlah harinya 30. Itu dalam sejarah. Lebih banyak 29 daripada 30. Cuman sekali 30. Nah, harusnya Nabi itu 30 hari itu 2 kali. Tetapi satu ketika Nabi pas lagi puasa hari ke-30, datanglah sekelompok orang Arab yang tinggal di kampung, namanya Arab Badui, di atas bukit. Jam 9 pagi ke kota Madinah, ketemu Nabi. Ya Rasulullah, apakah engkau dan yang lainnya masih puasa? Kami masih puasa, ini hari ke-30. Kalau kami sudah batal. Kenapa? Karena maghrib kemarin dari tempat kami tinggal, kami menyaksikan bulan Syawal. Bisa dipercaya? Bisa. Nah, kalau begitu kata Nabi, batalkan puasa hari ini. Ini hari yang diragukan. Siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, durhaka kepada Abul Qasim. Batal. Hari ke-30 Pak, batal. Karena nggak boleh kita puasa pas orang lebaran. Nah, jadi makanya kan kita sering terjadi Pak di Indonesia. Di negeri tercinta ini terjadi. Ada yang udah lebaran, ada yang masih puasa. Biasanya kadang-kadang Muhammadiyah udah lebaran, pemerintah masih puasa, kan begitu. Kalau saya di rumah saya, hari ke-30, bagaimana Abi, kata anak-anak, bagaimana suamiku, kata istri, ayo kita lihat besok pagi ada yang takbiran enggak? Nah, kalau ada, batal, saya bilang, batal. Terus bagaimana sholat idnya? Enggak apa-apa, sholat idnya besok. Nabi juga begitu. Karena kalau kita pas lagi puasa Ramadan, ada yang sedang sholat id, maka kita haram puasa kita. Itu hari yang diragukan. Lalu nanti bagaimana tanggung jawab pemerintah? Pemerintah di akhirat nggak mau tanggung jawab begituan, ngapain katanya? Ulama pun nanti di sana tanggung jawab masing-masing. Kita ngikutin sejarah Nabi. Tetapi kalau kita sudah batal, jangan jelek-jelekin orang yang masih puasa, terserah dia. Nah, tapi jadi ustadz jangan serakah. Mentang-mentang hari ini sudah ada yang sholat id, dia jadi khotib. Besok khotib lagi, dapat amplop 2 dia. Nggak boleh gitu, pilih salah satu. Wah, enak gitu mah ya. Nah, jadi kita sejarahnya Bapak Ibu sekalian, ya. Baik. Nah, kemudian Ramadan itu dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan terbagi 2. Ada yang zahirnya puasa, tapi batinnya nggak puasa. Sama kayak sholat tadi. Sama. Ya, makanya kata Nabi dalam hadis, apa kata Nabi? Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dan tidak puasanya disebut kecuali lapar dan haus saja. Ya, ruba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Berapa banyak orang yang puasa nggak dapat pahala dari puasanya Bu, kecuali lapar dan haus. Kenapa? Jiwanya nggak ikut puasa. Bukannya puasa, dia puasin. Makannya balas dendam. Biaya rumah tangga berlipat-lipat. Ibu-ibu pusing. Kalau hari biasa cukup 20.000 sehari. Tapi kalau Ramadan bisa 60.000. Kok begitu Ustadz?
ya buka puasanya 5 macam. Kolak aja 4 macam. Ada yang bulat, ada yang peyang, ada yang gepeng, ada yang lonjong tuh. Makin pusing ibu-ibu bulan Ramadan. Kenapa? Karena yang dipuasakan itu cuman jasmani, rohaninya nggak puasa. Nah, begitu juga dalam hadis yang lain, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah ia mengamalkan perkataan dusta, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus dia. Allah nggak anggap. Iya, dia puasa tapi suka bohong. Dia puasa tapi suka dusta. Nah itu semuanya itu ditolak sama Allah. Jiwanya nggak puasa. Nah juga dalam hadis yang lain, ya apa kata Nabi? Apabila ada seorang memusuhimu atau mencelamu, maka hendaklah ia mengatakan, inni shaim, aku puasa, aku puasa. Katakan dalam kalbu kita kalau ada orang yang memancing-mancing kita. Apalagi bapak-bapak ini lagi pergi kemana, nampak cewek cakep pak, seksi banget tuh cewek. Kalau di luar Ramadan nggak kelihatan dia pak. Lagi Ramadan kelihatan, dilihat dosa, nggak dilihat mubazir. Akhirnya dipelototin juga, maka pahalanya 0 di sisi Allah. Nah kalau begitu bagaimana Ustadz caranya? Perhatikan Bapak Ibu, nih perhatikan ini. Cara puasa supaya bernilai puasanya, selain jasmani kita puasain bu, nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri, jiwa kita pun, kolbu pun harus dipuasain. Caranya gimana? Perhatikan ini. Ini untuk orang-orang dewasa ini ya. Bapak Ibu sekalian, kita mempunyai kolbu. Kolbu itu secara jasmani namanya jantung. Ya, jantung membolak-balikkan darah. Di dalam jantung itu bu, ada perasaan namanya kolbu. Nah, kolbu itu berlapis-lapis pak. Lapisan paling luar dari kolbu kita namanya sudur. Apa namanya? Sudur, lapisan paling luar. Nah, di sudur ini ada setan lagi jalan-jalan, ada hawa, keinginan-keinginan nafsu kebinatangan, ada bintik-bintik hitam dari dosa-dosa yang kita kerjakan, nempelnya di sudur. Kemudian ada penyakit hati, juga ada jin korin. Nih paling luar namanya sudur. Makanya kata Allah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu di sudur pak, lapisan paling luar. Nah kemudian lapisan yang di dalamnya ada ruh, jiwa. Di dalamnya itu ada iman, ada malaikat. Itu makanya jiwa kita, ruh kita ketutup sama sudur. Datang setan memberikan was-was, marah aja, ngomel aja, bohong aja. Akhirnya jiwanya menjadi kotor. Itulah yang harus dipuasakan Bapak Ibu sekalian. Kalbu kita harus puasa. Kita tahan jiwa kita tahan nafsu hawa kita tahan jin korin kita tahan setan, jangan mau digoda. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mengatakan inni shaim. Nah begitu caranya. Jadi jiwa kita pun ikut puasa, barulah puasanya berkualitas. Kalau jiwanya nggak ikut puasa, maka puasanya 0. 40 tahun puasa nggak dapat pahala apa-apa. Kenapa? Jiwanya nggak ikut puasa. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah oleh karena itu, apa kesimpulan pengajian kita pada malam hari ini? Ya, yang pertama, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Yang disampaikan yang pertama adalah akidah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu aja terus, belum ada sholat ketika itu. Nah menjelang hijrah barulah ada peristiwa Isra Mi'raj menjemput perintah sholat. Itu selama di Mekah.
Kemudian Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah. Di Madinah Nabi berdakwah selama 10 tahun. Tahun kedua di Madinah barulah ada perintah puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Itu turunnya tanggal 2 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Nah, enggak berapa lama kemudian barulah ada perintah zakat. Kemudian 2 tahun Nabi sebelum meninggal barulah ada perintah haji. Lengkaplah rukun Islam itu disampaikan oleh Nabi. 13 tahun di Mekah, syahadat sama sholat. 10 tahun di Madinah, puasa, zakat, haji. Gitu sejarahnya. Nah, jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa. Semoga hal ini semua bermanfaat untuk kita, menambah keimanan kita demi untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Langsung doa ya? Atau ada pertanyaan enggak? Satu orang aja. Ada ibu pertanyaan satu orang aja. Yang bagus pertanyaannya dapat hadiah umroh bagi yang mampu. Lah iyalah, masa saya bayarin? Kalau bingung cari travelnya hubungin saya gitu. Ada pertanyaan yang kurang jelas? Nah itu ya. Jadi saya nggak bisa ngelawak-ngelawak banget, nggak bisa saya. Baik, cukup ya. Ayo, mari sama-sama kita munajat. Berdoa. Nih cara berdoa, perhatikan. Tangan yang benar. Jangan begini. Kalau begini di perempatan lampu merah. Jangan di pangku, males. Jangan begini, agama lain. Sambil makan. Yang benar 2. Sejajar pundak. Atau begini. Nah, 2 macam ini. Kecuali bapak-bapak kalau lagi jamarot atau sofa marwah, begini boleh Pak. Kalau lagi jamarot kita hajian, boleh. Ibu-ibu nggak boleh. Atau kita sedang mau perang. Siap perang? Takbir. Ntar sabar dulu. Ntar saya WA kapan waktunya ya. Sabar aja dulu, sabar. Ntar. Kalau mau perang begitu. Tapi kalau biasa, gini Bu, angkat tangan ya. Atau begini boleh. Baru dikabul doanya. Kalau nggak begitu nggak dikabul. Jangan begini, males namanya. Kata malaikat, lo males mintaannya begitu kata malaikat. Baik, mari kita angkat kedua tangan kita. Ya, sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita membaca Ummul Quran. Ya, karena kata Nabi, Al-Fatihah itu adalah sarana untuk berdoa. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita minta tolong kepada Allah dengan khusyuk. Ketika ihdinas siratal mustaqim, kita minta hidayah kepada Allah. Ini bagus tuh ibu-ibu kalau suaminya mau susah banget ibadah, bacakanlah di makanan itu Bu Al-Fatihah. Ketika ihdinas siratal mustaqim niatin, bila perlu ludahin dikit Bu, begitu. Tapi jangan lihat suami, jangan dilihat. Bener loh, ludahnya orang beriman itu obat. Makanya nggak boleh berludah di lubang WC, nggak boleh. Jangan berludah di lubang WC. Kenapa? Lisan kita ini, ludah kita ini keluar kalimat-kalimat Allah. Obat ini, makanya Nabi di gua apa namanya itu, di gua Sur, ketika sama Abu Bakar waktu mau hijrah. Jadi sebelum Rasulullah masuk, Abu Bakar masuk dulu ke gua itu. Diperiksa semua lubang, disumpel sama batu, sama kain, semua lubang. Takut ada binatang berbisa, kan begitu. Nah, begitu masuk ke dalam, Rasulullah dipangku sama Abu Bakar. Nangis Abu Bakar. Ternyata ada satu lubang yang belum ketutup. Keluar kepala ular, ditutup pakai Abu Bakar. Digigit sama ular, tak berbisa. Nangis Abu Bakar. Netes air matanya ke pipi Nabi. Kenapa engkau nangis wahai Abu Bakar? Engkau enggak siap hijrah ini. Aku siap ya Rasul. Tapi kenapa menangis? Kakiku digigit ular.
Udah kututup semua lubang. Yang mana ularnya? Sini. Begitu keluar ularnya, diajak ngomong sama Nabi. Nabi bisa ngomong sama ular. Kamu tahu nggak ini siapa ini? Ini siapa ini? Aku tahu dia sahabatmu. Kenapa kamu gigit kakinya? Dia halangin aku. Kenapa? Rupanya ada masalah apa? Aku nunggu sudah 1000 tahun di lubang ini, minta sama Allah agar aku bisa ketemu menatap wajahmu ya Rasul. Tapi ditutup pakai kakinya, makanya aku gigit. Wah, itu dia tuh ular tuh. Akhirnya, baiklah kalau begitu sudah. Kamu sudah puas lihat wajah saya? Sudah ya Rasul, terima kasih ya Rasul. Meninggal dia ularnya nggak berapa lama. Nah, Rasulullah diambillah sedikit tanah, dibacakan doa, pakai ludah, diobatin kaki Abu Bakar, sembuh. Obat ini tuh. Makanya pernah nggak baca hadis Pak? Kalau kita tidur di mana? Baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, lalu tiupkan ke tangan kan? Ditiupkan Pak, ada air ludah sedikit, lap ke badan, betul kan? Ada hadisnya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Indah Islam ini sebetulnya ya, kuat Islam ini sebetulnya. Jadi nggak boleh takut sama corona, sama omnya corona namanya Omkron ya. Lama-lama popcorn mungkin. Nah tahu jadi sinetron juga kali-kali yang ke depan. Nah sudahlah, pokoknya kita yakin sama Allah. Tetap kita jaga protokol kesehatan gitu. Ayo kita angkat kedua tangan kita. Kita mulai dengan membaca Ummul Quran. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini juga peringatan bagi Bapak Ibu, kalau memulai doa baca Fatihah yang benar bacanya, jangan Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu mah berdosa begitu mah. Yang benar bacanya. Ya, ini pesan saya ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau memimpin doa, mari baca Fatihah yang benar bacanya. Jangan sembarangan, itu ayat loh. Baik, angkat kedua tangan kita. Nah, satu lagi deh, amin yang benar, jangan amin. Amin, itu aman artinya. Yang benar, amin. A-nya panjang, min-nya panjang supaya doa kita kabul. Udah ya? Udah semua saya kasih tahu itu. Mumpung lagi ingat. Nah, ayo angkat tangan kita. Enggak apa-apa, malaikat sedang hadir ini. Ayo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan jamila. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izil islam wal muslimin wansur man nasaraddin wa khudhul man khudhalal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya dan sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.